Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Ilman Hadi Asyari mahasiswa PPG calon guru gelombang 2 tahun 2024 kelas E PGSD Universitas Jember. Selamat datang di presentasi tentang perjalanan pendidikan nasional Indonesia. Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun bangsa. Di Indonesia, perjalanan pendidikan mencerminkan dinamika sejarah yang kompleks, mulai dari masa penjajahan hingga era modern saat ini. Mari kita telusuri bagaimana pendidikan Indonesia berkembang dari masa ke masa. Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk bangsa dan negara. Di Indonesia, sistem pendidikan telah mengalami banyak perubahan seiring dengan dinamika politik, sosial, dan ekonomi. Dari masa kolonial hingga masa kemerdekaan, hingga tantangan abad ke-21, pendidikan di Indonesia terus beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Perjalanan panjang pendidikan Indonesia mencerminkan perubahan nilai, visi, dan prioritas bangsa, serta menjadi cerminan dari perjuangan menuju kemajuan dan kemerdekaan yang sejati. Pendidikan merupakan sebuah kebutuhan manusia agar dapat berproses menjadi seorang individu yang merdeka. Arti kata merdeka yang dimaksud adalah manusia dapat tumbuh dan berkembang sesuai kodrat yang dimiliki, serta menjadi manusia yang mendapatkan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pada masa kolonial Belanda, sistem pendidikan sangat terbatas dan didesain untuk kepentingan penjajah. Pendidikan hanya diberikan kepada segelintir orang, terutama kaum elit dan keluarga bangsawan. Sistem pendidikan kolonial sangat diskriminatif, dengan tujuan utama menciptakan tenaga kerja yang bisa membantu administrasi pemerintahan Belanda. Jenis sekolah yang ada. Pertama, sekolah rakyat, Volksschule, yakni pendidikan dasar untuk anak-anak pribumi yang berlangsung selama 3 tahun. Kedua, sekolah kelas 2, yakni untuk anak-anak yang berasal dari keluarga pribumi kelas menengah. Ketiga, sekolah kelas 1, Europäische Lagere School, ELS, yakni sekolah dengan standar Eropa, hanya untuk anak-anak Belanda atau elit pribumi. Meski terbatas, pergerakan nasional mulai muncul dengan pembentukan lembaga pendidikan oleh tokoh-tokoh pergerakan seperti Ki Hajar Dewantara yang mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922, sebagai bentuk perlawanan terhadap pendidikan kolonial yang tidak adil. Pada masa pendudukan Jepang, 1942 hingga 1945, sistem pendidikan diubah dengan tujuan mendukung kepentingan Perang Jepang. Bahasa pengantar di sekolah diubah dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia, yang tidak hanya membebaskan bangsa Indonesia dari dominasi bahasa penjajah, tapi juga memperkuat identitas nasional. Pendidikan pada masa ini lebih militeristik dan diajarkan dengan fokus pada disiplin, kerja keras, dan loyalitas kepada Kekaisaran Jepang. Namun, karena keterbatasan sumber daya, kualitas pendidikan menurun drastis, dan banyak sekolah tutup. Setelah Indonesia merdeka, pendidikan menjadi hak setiap warga negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 31. Pemerintah berupaya memperluas akses pendidikan untuk seluruh rakyat melalui program seperti Pendidikan Dasar 9 tahun. Kurikulum pun terus disempurnakan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan zaman, mulai dari kurikulum 1968, 1975, hingga kurikulum berbasis kompetensi pada tahun 2004. Di abad ke-21, pendidikan Indonesia berfokus pada pengembangan sumber daya manusia yang kompetitif dan siap menghadapi globalisasi. Kurikulum 2013, K13, menekankan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis dan kreatif. Inisiatif Merdeka Belajar memperkuat pendidikan karakter, adaptasi teknologi, dan fleksibilitas dalam proses pembelajaran. Pernyataan Ki Hajar Dewantara juga merupakan suatu refleksi diri bagi saya.
Pendidik itu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki perilakunya. Dari sini, saya merefleksi diri ketika nanti menjadi seorang guru, kita harus tahu apa yang menjadi kompetensi dari dalam diri anak didik saya. Lalu dari sanalah saya berangkat untuk mengembangkan potensi dirinya, bukan menuntut peserta didik untuk menjadi pribadi yang bukan sebenarnya pada dirinya. Tetapi, tidak memaksakan apa yang menjadi keinginan saya supaya dilakukan oleh peserta didik, namun apa yang menjadi kodratnya, apa yang menjadi bakat, dan mintanya itulah sebisa mungkin akan saya arahkan untuk mengembangkan potensi mereka, supaya peserta didik mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam mencapai tujuannya, seperti pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut. Perjalanan pendidikan nasional Indonesia mencerminkan dinamika sejarah dan aspirasi bangsa. Dari masa penjajahan yang penuh keterbatasan, ke masa kemerdekaan yang penuh semangat pembaruan, hingga tantangan era globalisasi dan digitalisasi saat ini, pendidikan di Indonesia terus berkembang. Tantangan ke depan adalah bagaimana sistem pendidikan dapat terus beradaptasi dengan kebutuhan zaman, sembari menjaga nilai-nilai luhur kebangsaan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk menghadapi persaingan global. Itulah presentasi dari saya mengenai perjalanan pendidikan nasional. Semoga bermanfaat dan saya memohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam menyampaikan informasi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.